Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Adelia dari kelompok 1 yang terdiri dari Alia, Metsi, Lili, Paris, Selvi, dan Denny. Kami akan membahas materi tentang lembaga pendidikan. Sebelumnya, udah tahu belum sih apa itu lembaga pendidikan? Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu definisi lembaga pendidikan, contoh pendidikan, dan fungsi pendidikan. Selamat menyaksikan. Lembaga pendidikan adalah sistem edukasi yang dijalankan berdasarkan garis hidup dari suatu bangsa. Pendidikan ditujukan untuk keperluan kehidupan bangsa dengan tujuan mengangkat derajat negara dan bangsanya. Ketika suatu bangsa telah diakui, maka dapat bekerja sama dengan negara dan bangsa lain untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, lembaga pendidikan adalah suatu upaya untuk memajukan dan menumbuhkan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Hal ini bertujuan untuk kesempurnaan hidup dan keselarasaan dengan dunianya. Pendidikan berdasarkan jenjangnya. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan tahap awal dalam jenjang pendidikan. Hal ini dikatakan pendidikan dasar dan merupakan wajib belajar 9 tahun bagi masing-masing individu. Pendidikan ini dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pendidikan dasar menjadi otonomi daerah karena dianggap pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi pendidikan masing-masing daerah. Penggunaan dana juga sesuai dengan APBD yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten atau kota. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar. Untuk pendidikan di Indonesia yang termasuk tingkat pendidikan menengah adalah SLTA dan yang setara. Jenjang ini merupakan salah satu jenjang seorang anak dapat fokus pada pilihannya. Misal, dalam sekolah menengah atas, maka dapat memilih bidang yang diminati baik IPA, IPS, agama, dan bahasa. Ketika di sekolah kejuruan dapat memiliki bidang keahlian seperti bisnis dan manajemen, teknik, kecantikan, serta jurusan lainnya. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan tingkat akhir dari pendidikan formal. Pendidikan tinggi terdapat beberapa bentuk yaitu universitas, akademi, sekolah vokasi, sekolah tinggi, institut, dan lain-lain. Pendidikan tinggi juga memiliki beberapa jenjang sesuai dengan program yang diambil. Contoh pendidikan. Adapun untuk contoh lembaga pendidikan yang ada di masyarakat dan mudah untuk ditemukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. 1. Sekolah. Pendidikan formal yang ada di lingkungan kita, mulai dari jenjang terendah hingga tinggi. Jenis sekolah yang sering kita temui adalah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, institut, akademi, politeknik, dan lain-lain. 2. Lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan merupakan salah satu contoh pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dapat didirikan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga tersebut akan berpusat pada kompetensi keahlian khusus. 3. Pendidikan di lingkungan. Pendidikan yang banyak diadakan oleh masyarakat, baik pendidikan agama atau yang lainnya. Banyak pendidikan yang kita temui seperti madrasah diniyah, sekolah minggu di gereja, dan lain-lain. Jenis pendidikan. Pendidikan dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya umum, SMA, agama, MA, dan kejuruan SMK. Sementara jalurnya ada formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal meliputi sekolah dalam kelas. Informal contohnya pendidikan dari keluarga atau ada istilah homeschooling. Dan non-formal seperti tempat-tempat khusus yang dibuka oleh pihak-pihak swasta. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Penjelasannya sebagai berikut. Sekolah umum. Sekolah umum merupakan yang dijalankan oleh pemerintah atau biasa kita sebut sebagai sekolah negeri. Sekolah ini diselenggarakan dengan dana dari pemerintah sesuai dengan otonomi masing-masing.
sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dari bawah komando pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sementara pemerintah provinsi menuangi sekolah menengah yaitu SMA. Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, sekolah ini meliputi aturan yang berlaku berdasarkan ketetapan Kementerian Agama. Beberapa contoh sekolah di bawah Kementerian Agama adalah aturan yang berlaku berdasarkan ketetapan Kementerian Agama. Beberapa contoh sekolah di bawah Kementerian Agama adalah MIN, MTSN, dan MA. Sekolah ini dikelola langsung oleh Kementerian Agama. Sekolah kejuruan, sekolah yang fokus pada keahlian tertentu yang bisa disebut sebagai sekolah vokasi. Sekolah vokasi ini berada di bawah pengawasan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Fungsi dari lembaga sosial adalah untuk menjadikan tempat untuk anak didik belajar menaati peraturan sekolah dan mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang taat kepada agama, bangsa, dan negara. Fungsi pendidikan yaitu ada 4. 1. Sosialisasi. 2. Integrasi sosial. 3. Penempatan sosial. Dan 4 adalah inovasi sosial. Berikut contoh lembaga pendidikan. Nah, itulah tadi penjelasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Jadi, kesimpulannya, dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan belajar sepanjang hayat ini menggunakan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. 4 pilar ini menjadi hakikat pendidikan, mulai dari bagaimana mencari ilmu untuk mengetahui sesuatu, kemudian dikerjakan, diambil manfaatnya, sehingga kita dapat hidup bersama-sama berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Apabila kita hanya mengetahui saja, maka belum memenuhi 4 pilar pendidikan tersebut. Pendidikan yang saat ini paling terlihat ialah pendidikan melalui sekolah. Sekolah merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat. Seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekolah memiliki kewajiban secara legal dan formal untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan, program, kebutuhan, serta keadaannya. Sekolah harus mengetahui apa yang dibutuhkan, harapan, serta tuntutan masyarakat. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.